Ya, baik, selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan soal matematika. Dan bagi kamu yang membutuhkan referensi pembahasan soal-soal sebelumnya, kamu bisa klik playlist yang sudah kita cantumkan di kolom deskripsi. Dan terima kasih buat kamu yang sudah mensupport channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga men-share informasi channel ini kepada teman-teman yang lain. Dan khususnya buat kamu yang sudah join dan bergabung di membership channel kita. Baik, kita bahas soal di video kali ini. Isilah tanda kotak sehingga diperoleh penjumlahan yang benar. Kalau kita perhatikan seluruh soal yang ada di nomor 1 itu menghasilkan angka 0, maka untuk bilangan penjumlahan yang menghasilkan angka 0 itu disebut dengan inverse penjumlahan. Di mana apabila suatu bilangan A ditambahkan dengan negatif dari bilangan tersebut, maka hasilnya sama dengan 0. Kebalikannya, apabila sebuah bilangan negatif dijumlahkan dengan bilangan positifnya, hasilnya juga sama dengan 0. Di bagian A ini ada 3/4 ditambah suatu bilangan hasilnya 0. Karena 3/4 itu adalah bilangan positif, maka bilangan yang ada di tanda kotak itu adalah bilangan negatifnya, yaitu negatif 3/4. Di bagian B, minus 5/6 ditambah satu bilangan sama dengan 0. Berarti dia inverse-nya juga, sehingga bilangan yang pertama adalah negatif, maka jawabannya adalah bilangan positifnya, yaitu 5/6. Di bagian C, suatu bilangan ditambah 4/27 sama dengan 0. Bilangan yang ditampilkan adalah positif, maka inversnya adalah bilangan negatifnya, yaitu negatif 42/7. Di soal berikutnya, sesuatu bilangan ditambah negatif 32/7 sama dengan 0. Angka yang ditampilkan adalah negatif, maka inversnya adalah bilangan positif. Kita tuliskan menjadi 32/7. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Isilah tanda kotak sehingga diperoleh perkalian yang benar. Jadi kalau kita perhatikan di jawaban atau di soal A, B, C, D, semua jawabannya itu sama dengan 1, maka ini disebut dengan inverse perkalian. Jadi untuk bilangan A per B, maka inverse-nya itu menjadi B per A. Jadi 2/3 dikalikan dengan sesuatu bilangan menjadi 1, maka kita balikkan 2/3 menjadi 3/2. Di bagian B, 5/3 dikali sesuatu menjadi 1, maka kita balikkan menjadi 3/5. Di bagian C, minus 5/7 dikali suatu bilangan, kita balikkan menjadi minus 7/5. Di soal D, minus 5/9 dikali suatu bilangan menjadi 1, maka jawabannya adalah negatif 9/5. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Selidiki nilai dari dua bentuk berikut berbeda atau sama. Untuk yang 3 di bagian A, kita kerjakan yang pertama dulu. 2/3 ditambahkan dengan 5/6, ditambahkan dengan 7/9. Supaya bisa sekali kerja, langsung 3, 6, dan 9, kita samakan saja penyebutnya. Menjadi per 9. 9 dibagi 3 adalah 3 dikali 2 menjadi 6. Ditambah 9, bukan 9 ya, 18. Kita ganti dulu. Salah. 3, 6, 9 berarti 18. Kita ulangi, 18 dibagi 3 adalah 6, dikali 2 menjadi 12. 18 bagi 6 adalah 3, dikali 5 menjadi 15. Kemudian 18 bagi 9 adalah 2, dikali 7 adalah 14. Kita jumlahkan dari yang di dalam kurung sesuai dengan aturannya. Jadi kita dapatkan 15 tambah 14 adalah 29. Kemudian 29 ditambahkan dengan 12, hasilnya adalah 41/18. Di bagian yang kedua adalah 2/3 ditambah dengan 5/6 ditambah 7/9. Dengan cara yang sama, kita samakan penyebut menjadi 18, menjadi 12 ditambahkan dengan 15, kemudian ditambahkan dengan 14. Hasilnya adalah 41/18. Berarti jawaban untuk yang di bagian A hasilnya adalah sama. Kita lanjutkan di bagian B. 2/3 dikurang 5/6 dikurang 7/9. Ini karena angkanya sama, kita langsung tuliskan seperti tadi, 18. Kemudian 12 dikurang, buka kurung, 15 dikurang 14. 15 dikurang 14 adalah 1. 12 dikurang 1 adalah 11, hasilnya 11/18. Sementara di bagian yang kedua untuk 2/3 dikurang 5/6,
dikurang 7/9, kita tuliskan 18-nya, kemudian 12 dikurang 15, dikurang 14. 12 dikurang 15, minus 3, dikurang 14 menjadi minus 17/18. Kedua hasil ini berbeda. Kita lanjutkan di bagian C. Kalau dalam bentuk perkalian tidak perlu kita samakan penyebut ya. Jadi tetap kita tuliskan menjadi 2/3 dikali 5/6 dikali 7/9. Kita kalikan dulu yang di dalam kurungnya. Menjadi 2/3 dikali menjadi 35/54. Kita sederhanakan 27. Jadi kita peroleh menjadi 35/3 kali 27, 81. Di bagian yang berikutnya 2/3 dikali 5/6 dikali 7/9. 2/5 dan 3/6. Untuk 2 dan 6-nya kita sederhanakan. Kita peroleh hasilnya adalah 5/9 dikali 7/9. Kita kalikan 5 kali 7 adalah 35, 9 kali 9 adalah 81. Jawabannya adalah sama. Kita lanjutkan yang di bagian D. 2/3 dibagi dengan 5/6. Karena di sini tanda bagi, langsung kita balikkan menjadi kali. Menjadi 9/7. Sehingga kita peroleh 6 dan 9. Ini kita bagi 3 jadi 2. Ini kita bagi 3 menjadi 3. Menjadi 2/3 dibagi dengan 15/14. Lalu kita ubah lagi menjadi perkalian 14/15. Kita peroleh 28/45. Di bagian yang berikutnya 2/3 dibagi 5/6. Kita ubah menjadi kali 6/5 dibagi 7/9. Kita dapatkan hasilnya ini bagi 3 menjadi 4/5. Kemudian dikali menjadi 9/7. Jawabannya adalah 36/35. Hasil yang di bagian D jawabannya berbeda. Kita lanjut yang di nomor 4. Untuk yang di bagian A, kita akan kerjakan satu persatu. Untuk yang di bagian A, 52/3, kita langsung tuliskan menjadi bentuk pecahan murninya. 3 kali 5, 15 tambah 2 menjadi 17/3. Ditambah 31/5, hasilnya adalah sama dengan 16/5. Kemudian ditambah 7 2/5, 5 kali 7, 35 tambah 2, 37 menjadi 37/5. Untuk memudahkan pengerjaannya langsung kita samakan saja penyebutnya menjadi 15. Di mana 15 dibagi 3 adalah 5. 17 dikali 5 adalah 85. Ditambah 15 bagi 5 adalah 3, jadi 16 kali 3 adalah 48. Kemudian 37 dikali 3 adalah 111. Kita jumlahkan 48 ditambah 111, 159. Kemudian hasilnya ditambah 85 menjadi 244/15. Sementara untuk yang di bagian B, tetap kita perhatikan angkanya sama, jadi langsung kita tuliskan jadi per 15. Kita kurung, yang pertama adalah 85 ditambahkan dengan 48, kemudian ditambahkan dengan 111. Hasilnya adalah 244/15. Berarti yang di bagian A jawabannya adalah sama. Di bagian B, kebetulan angkanya juga sama, kita langsung tuliskan ya per 15-nya. Jadi di sini kita tuliskan 85 dikurang. Untuk yang 31/5 kita tukar menjadi 48. Untuk yang 72/5 kita tuliskan 111. Kita hitung yang di dalam kurung dulu, yaitu 48 dikurang 111 minus 63. Jadi 85 dikurang minus 63. Berarti 85 tambah 63 kita peroleh 148/15. Sementara untuk yang bagian kedua kita ubah menjadi per 15 menjadi 85 dikurang 48 kemudian dikurang 111.
Di mana 85 dikurang 48, 37. 37 dikurang 111 menjadi minus 74/15. Jadi untuk yang di bagian B, jawabannya berbeda. Kita lanjutkan soal di bagian C. Kita perhatikan dalam bentuk perkalian tidak perlu kita samakan penyebut. Jadi kita tuliskan dalam bentuk pecahannya yaitu 17/3 dikalikan dengan 16/5 dikalikan dengan 37/5. Kebetulan tidak ada angka yang bisa disederhanakan. Langsung kita kalikan menjadi 17 dikali 16 dikali 37 menjadi 10.064 per 3 kali 5 kali 5 adalah 75. Di bagian yang berikutnya, di sini ada penjumlahan. Jadi kalau penjumlahan kita ubah menjadi per 15. Jadi kita tuliskan per 15, pecahan yang pertama yang kita kerjakan adalah 85 ditambah 48, kemudian dikali dengan 72/5, itu adalah 37/5. Kita jumlahkan, yaitu 85 ditambahkan dengan 48, 133/15 dikalikan dengan 37/5. 133 dikalikan dengan 37, 4.921 per 75. Dan kalau kita perhatikan, jawabannya berbeda. Kita lanjutkan di bagian D. 52/3 itu adalah 17/3 dibagi dengan 16/5 dibagi dengan 37/5. Kita tuliskan menjadi 17/3 dibagi 16/5 dikalikan menjadi 5/37, berarti menjadi 17/3 dibagi 5-nya habis menjadi 16/37, dan kita ubah menjadi 17/3 kali 37/16. Kita kalikan 17 dan 37 menjadi 629/48. Sementara untuk bagian yang kedua adalah 17/3 dibagi dengan 31/5 adalah 16/5, kemudian dibagi lagi dengan 37/5. Jadi kita peroleh menjadi 17/3 dikali, kita balikkan menjadi 5/16, pecahan yang berikutnya juga kita kalikan menjadi 5/37. Jadi kita kerjakan dulu yang di dalam kurung yang pertama, 17 dikali 5, 85 per 48 dikali 5 per 37. Kita kalikan 85 kali 5 adalah 425. Kemudian 48 dikalikan dengan 37, 1776. Jadi jawabannya juga berbeda. Kita lanjut ke soal nomor 5. Untuk membuat pakaian wanita diperlukan kain 31/2 meter. Berapa banyak pakaian yang dapat dibuat jika tersedia kain 63 meter? Berarti banyak pakaian adalah banyak kain dibagi dengan kebutuhan satu buah pakaian. Jadi 63 dibagi dengan 31/2 adalah 7/2. Jadi kita ubah menjadi bentuk perkalian. Kita kalikan dengan 2/7. Di mana 63 dibagikan dengan 7 adalah 9. Dikali 2 menjadi 8. Kita lanjutkan ke soal yang di bagian B. Jika membaca 90 halaman diperlukan waktu 3/4 jam, berapa menit waktu yang dibutuhkan untuk membaca satu halaman? Jadi kalau kita perhatikan di sini ada satuan waktu jam dan menit, jadi satuannya belum sama. Kita samakan dulu ke menit karena dia tanyakan nanti akhirnya akan diubah ke menit. Jadi 3/4 jam itu kita akan tukar itu dengan cara bahwa kita ingat 1 jam itu sama dengan 60 menit. Sehingga apabila kita kalkulasikan, kita bagi 15 ya dapatnya. Jadi 45 menit. Maka kita bisa simpulkan bahwa 45 menit itu adalah waktu yang diperlukan untuk membaca sebanyak 90 halaman. Jadi apabila kita ingin mendapatkan berapa waktu yang dibutuhkan untuk membaca satu halaman, cara untuk mengubah 90 ini menjadi 1 adalah kita bagi dengan 90 di kanan dan di kiri. 45 bagi 10 adalah setengah menit. Ini adalah waktu yang diperlukan untuk membaca sebanyak satu halaman. Maka kita peroleh jawabannya adalah 1/2, atau kalau kita mau tukar ke desimal adalah 0,5.
menit. Apabila kamu membutuhkan rekomendasi buku-buku latihan soal, kamu bisa klik link produk yang sudah kita sematkan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.